Sejarawan yang mempelajari taktik perang bangsa Mongol, mengakui itu merupakan taktik paling maju dan inovatif di zamannya serta sangat mirip dengan taktik perang modern. Kavaleri Mongol ibarat tank Jenderal Heinz Guderian Jerman, dengan taktik Blitzkrieg-nya yang revolusioner dan jadi standar peperangan tank. Lebih 700 tahun yang lalu gerombolan Mongol telah melakukan semua itu, manuver, perang mobile, pemilihan medan tempur dan elemen kejutan. Keberhasilan di medan perang modern ditentukan oleh 4 konsep: inisiatif, kedalaman, kelincahan, dan sinkronisasi. Semuanya ada dalam taktik pasukan Mongol. Pasukan Mongol dibagi dalam beberapa pecahan yang disebut Touman, yang terdiri dari 10 prajurit, 100 prajurit, 1000 prajurit, 10.000 prajurit, dan seterusnya. Ini merupakan cara efisien dalam membagi prajurit dan memudahkan memecah pasukan menjadi unit khusus. Pasukan Mongol 90% adalah pasukan berkuda atau kavaleri, yang mementingkan mobilitas. Dan setiap prajurit punya 3-5 kuda, karena bangsa Mongol adalah bangsa nomaden yang bisa bertahan hidup di situasi apapun. Pola serangan Mongol mirip saat mereka mencari makan dengan memburu hewan di padang stepa yang luas. Mereka akan mencari informasi di mana hewan buruan berada. Setelah diketahui, mereka akan menggiring hewan tersebut ke tempat pembantaian yang telah disiapkan. Hal itu juga mereka terapkan dalam pertempuran. Sebelum melakukan penyerangan, jaringan intelijen Mongol akan menyebar di wilayah musuh, mereka jadi pedagang, pengrajin, pengemis dan sebagainya. Mereka akan mencari kelemahan pihak musuh, jalan, logistik musuh, posisi markas pasukan, politik dan intrik di istana musuh. Setelah semua informasi tentang musuh didapatkan, pasukan Mongol mulai melakukan persiapan serangan. Secara garis besar taktik bertempur Mongol yang membuat mereka bisa menaklukkan berbagai peradaban baik timur dan barat adalah inovasi tempur mereka yang lebih maju 2 langkah di depan lawan-lawannya. Fakta yang sebenarnya terjadi pasukan Mongol sering kalah jumlah oleh lawan-lawannya. Menurut perkiraan sejarawan, pasukan Mongol yang menghancurkan Asia Tengah dan Timur Tengah hanya 250.000 pasukan. Penaklukan Eropa Timur dan Tengah hanya 150.000 pasukan. Taktik tempur Mongol menjadi pembeda. Pasukan Mongol bertempur di tempat atau keadaan yang memastikan mereka akan menang, apabila hal itu tidak terpenuhi mereka tidak akan bertempur. Bukanlah suatu aib bagi seorang jenderal Mongol untuk menghindari pertempuran. Adalah suatu aib bagi seorang jenderal Mongol untuk terlibat dalam pertempuran yang mengorbankan banyak nyawa orang Mongol, meskipun menang, padahal kemenangan serupa dapat diperoleh dengan pengorbanan yang lebih sedikit. Pasukan Mongol tidak menyukai pertempuran langsung dengan musuhnya. Seperti kebanyakan pertempuran abad pertengahan, pasukan Mongol adalah master pertempuran bergerak dan mengeksploitasi kelemahan musuhnya. Ide Sun Tzu lebih cocok dalam garis besar taktik Mongol. Menurut Sun Tzu dalam peperangan, ahli strategi yang sukses hanya mencari pertempuran setelah kemenangan diraih, sedangkan orang yang ditakdirkan untuk kalah terlebih dahulu bertempur dan kemudian mencari kemenangan. Saat menghadapi pasukan musuh yang lebih banyak, pasukan Mongol akan dipecah menjadi beberapa bagian. Tujuannya memperluas area pertempuran. Misal 3 grup pasukan ditugaskan menyerang dan menjarah pemukiman musuh, sabotase logistik musuh atau membakar lahan pertanian musuh, menghancurkan pasukan yang tidak terlibat dan fasilitas pendukung musuh. Tergantung situasi, tujuannya membuat musuh kebingungan. Musuh menyangka, pasukan Mongol akan menyerang dari berbagai arah dan menganggap pasukan Mongol berjumlah banyak. Yang akan membuat pasukan musuh yang telah siaga di garis depan, akan ditarik kekuatannya untuk menghentikan aksi pasukan Mongol di tempat lain, yang tentu saja masuk dalam perangkap pasukan Mongol. Pasukan yang ditugaskan untuk memperluas area pertempuran, bukan pasukan utama Mongol, itu hanya pasukan pancingan. Untuk membuat pasukan musuh tersebar. Setelah pasukan musuh tersebar, pasukan utama Mongol akan menyerang dan menerobos garis musuh yang telah berkurang kekuatannya. Taktik yang dilakukan biasanya adalah kavaleri ringan Mongol mengapit sayap kiri dan kanan musuh, tujuannya seakan melakukan kepungan ganda, yang akan membuat bagian tengah musuh dalam kepanikan. Saat itulah kavaleri berat Mongol menghancurkan dan menggiring musuhnya ke zona pembantaian. Taktik ini digunakan saat Mongol menaklukkan berbagai dinasti di Asia dan Timur Tengah. Mirip taktik Blitzkrieg Nazi Jerman yang menggunakan tank sebagai kekuatan penjepit, bukan kekuatan statis. Menurut sejarawan militer Lee Delhart dalam bukunya menulis, tank dan pesawat terbang adalah pewaris dan penerus alami pasukan berkuda Mongol. Taktik lainnya adalah pura-pura mundur.
pasukan Mongol seakan kalah dan mundur, yang akan dikejar oleh kavaleri musuh, tujuannya memancing kavaleri musuh untuk berpencar. Setelah itu pasukan kavaleri Mongol dalam jumlah besar akan muncul dan menggulung musuhnya. Kadang pasukan Mongol memancing dengan meninggalkan barang berharga, seperti kereta barang berisi emas, barang rampasan dan benda berharga lainnya. Secara psikologis mengetahui keinginan lawan untuk memperoleh barang rampasan perang. Sementara musuh menjarah barang-barang tersebut, pasukan Mongol akan menyerang balik dan menghancurkannya. Taktik lainnya adalah pasukan Mongol muncul di tempat yang tak terduga, seperti kita lihat dalam penaklukan Mongol di Eropa. Pasukan Eropa dengan kavaleri beratnya dengan zirah besi, Mongol melakukan taktik seperti biasa memperluas area pertempuran, dan muncul dari garis belakang dengan menyeberangi sungai yang tidak pernah disangka oleh prajurit Eropa, yang mempunyai prinsip ksatria, yang dianggap omong kosong oleh pasukan Mongol. Pasukan Mongol lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Taktik tak terduga lainnya adalah pasukan Mongol menyerang saat cuaca buruk, seperti terjadi badai salju, pasukan Mongol justru melakukan serangan pada saat itu. Semua tempat yang dianggap musuh tidak mungkin dilewati, justru pasukan Mongol akan muncul dari tempat-tempat seperti itu. Mongol juga menyerap teknologi dari musuh yang mereka kalahkan, selain memasukkan pasukan musuh yang kalah dalam pasukan Mongol. Seperti teknologi pengepungan yang didapat dari Cina, yang ditaklukkan oleh Mongol. Dengan bantuan para insinyur Cina, mereka secara bertahap mengembangkan teknik untuk menghancurkan benteng pertahanan. Hal ini pada akhirnya menjadikan pasukan di bawah kekuasaan bangsa Mongol sebagai salah satu pengepung yang paling ulung dan paling sukses dalam sejarah peperangan. Begitupun perang laut, yang diserap oleh Mongol juga dari Cina dan Korea, seperti serbuan laut Mongol ke Jepang dan Asia Tenggara, yang menggunakan keahlian pembangunan kapal dan tenaga pelaut Cina dan Korea. Mongol akan membiarkan hidup para insinyur, perajin dan yang mempunyai keterampilan khusus. Selain teror pembantaian dan kekejaman biadab Mongol, yang juga merupakan keahlian mereka mengirimkan rasa takut kepada musuhnya. Juga konsep taktik tempurnya yang imajinatif dan jauh di atas musuhnya, memungkinkan pasukan Mongol pada abad ke-13 sampai abad 14 mengalahkan setiap bangsa yang menghalangi jalannya. Dengan demikian, mereka menjadi praktisi pertama yang berhasil menerapkan doktrin perang modern.